الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hanya menyampaikan secara sekilas saja bagaimana itu kurikulum 2020. Ya. Ada beberapa perbedaan secara signifikan kurikulum 2010 dengan 2020. Yang masalah itu ada TKTPA biar 2010 juga belum pernah lakukan. Ya, belum pernah terapkan, sudah muncul 2020. Ya. Jadi nanti kalau kita pelatihan, insya Allah memang kita akan maksimalkan untuk para pembina itu untuk memahami bagaimana pelaksanaan kurikulum 2020. Yang pertama, bahwa kurikulum 2020 ini seperti 2010 tetap mengacu pada tiga kategori: TKA, TPA, dan TKA. Ya. Di TKA ada level A, ada level B. Di TPA juga ada level A, ada level B. Ya, kemudian ada TKA. Ya. Jadi di TKA juga itu ya, sangat kompleks lagi di situ, karena bukan hanya sekedar penerapan ilmu tajwid. Ya. Justru penerapan ilmu tajwid itu sudah mulai dari TKA di kurikulum 2020. Ya. Saya secara singkat sini perbandingannya. Ya. Supaya supervisor juga bisa menyampaikan ini. Jangan kasih takut-takut pembina. Ya. Yang pertama tentang materi tajwid. Ya, materi tajwid di kurikulum 2010 itu sudah dicantumkan sebagai materi pokok di jenjang TPA mulai dari paket B dan TKA. Belum di TKA. Ya. Sementara di kurikulum 2020 materi tajwid itu sudah dicantumkan mulai dari jenjang TKA. Ya. Sudah ada di jenjang TKA. Namun bukan sebagai materi tersendiri. Dia adalah penjelasan atau praktek bacaan Iqra. Jadi perlu ditegaskan di sini, jangan dipercayakan di kelas 1 guru TKTPA yang baru. Ya, ini kan biasa kita begitu. Karena dianggap dasar, kamu saja situ yang baru sudah yang ngajar. Inilah kesalahan fatal bagi kita. Seharusnya yang mengajar di kelas 1 haruslah yang senior, paham betul dengan ilmu tajwid. Makharil hurufnya harus benar. Ya. Karena dasarnya di situ. Sama kalau di sekolah. Ya. Bukan guru SMA, SMK yang dianggap hebat itu kalau anak berhasil, tapi guru SD. Apalagi kelas 1 SD. Karena yang mengajari dia huruf. Tidak ada yang bisa dibaca satu buku kalau bukan dari pengenalan huruf. Ya, ada yang biasa mengatakan, gampang itu kalau guru SD kelas 1 SD. Wah, situ yang paling banyak stres, sedikit lagi sakit seperti teman saya di rumah. Saya harus pahami. Kalau pulang di rumah ya tinggal bantal mami ditemani. Beda kalau kita guru SMA. Kalau guru SMA ya kurang ikut materi melo mister di kota aja. Coba tanya Bu Ros. Ya, karena dia di SMK 1, apalagi kalau guru dia jurusan penjualan ya.
dia ajar. Nah, karena kenapa? Betul-betul di kelas 1 harus betul kita yang tangani, yang dianggap senior. Ya, kalau bagus di situ cara ngajarnya di kelas 1, insya Allah selanjutnya sudah tidak susah lagi. Apalagi kalau masuk di tadarus, ya tinggal barangkali kontrol mami. Ya, jadi itu. Jadi inilah yang dianalisa oleh para penyusun kurikulum ini. Terjadinya banyak kesalahan bacaan pada anak-anak kita, bahwa ternyata kita nanti di TKA baru intens mengajarkan tajwid, padahal seharusnya sudah ada di TKA. Nah, itu yang pertama. Jadi di bacaan Iqra sudah walaupun tidak dijelaskan, tidak perlu dijelaskan bahwa ini hukum bacanya ini, ya, karena dia masih Iqra 1, tapi pelapasan itu melalui makharijul hurufnya itu harus sesuai dengan tajwid itu yang benar. Jadi nanti siapkan buku tajwid kita latihan, ya. Yang kedua, surah pendek. Apa perbedaan surah pendek di kurikulum 2010 dengan 2020? Kalau di 2010 target kita, pembelajaran kita hanya hafalan, ya. Kalau dia hafal sampai 18 surah, ya sudah. Ya. Di kurikulum 2020, di samping dia menghafal, dia harus sudah tahu artinya. Ya, harus sudah tahu artinya, termasuk maknanya. Ya. Jadi kalau ini mau dipahami anak-anak, siapa yang harus lebih dulu mempelajari? Ya, gurunya. Jadi kita ini ya lebih berat daripada menjadi ujian tesis ini sebetulnya kalau ini. Ya, biasa kita dulu kalau mau ujian tesis atau ujian ini skripsi biasa cukup 1 surah saja disuruh baca baru di. Ya, sama saya Al-Ghashiyah suruhkan oleh penguji. Ya. Kemudian bacaan salat. Ya, di kurikulum 2010 bacaan salat itu juga begitu, hanya sekedar dihafal. Jadi dia praktekkan, kita nilai, dihafalkan mulai dari doa sebelum wudu sampai salam. Ya. Di 2020 bukan hanya sekedar dihafal, tetapi dia sudah tahu artinya yang dibaca. Ya. Jadi mulai dari takbiratul ihram, anak itu sudah tahu apa artinya itu Allahu Akbar. Ya, lanjut ke doa iftitah, kemudian suratul Fatihah. Ya, surah-surah selanjutnya. Ya. Ya, masalah kalau santrinya tanyakan apa artinya ini, Bu. Kalau saya baca ini, kita tidak tahu. Jadi harus siap selalu tuh buku tab kalau belum dihafal. Ya. Kalau tidak mau ditahu oleh santrinya bahwa belum tahu ini bu guruku, kasih masuk banyak datanya beta. Itu kudu nak ada kayaknya WA ini masuk, padahal dia cari di Google. Ya. Itu salah satu cara itu. Sama kalau guru di sekolah ditanya oleh siswanya dan tidak ditahu, ya. Tunggu dulu ada yang saya membuka dulu. Ya. Kan mudah sekarang. Kemudian doa dan adab. Di kurikulum 2010 itu juga hanya sebatas menghafal. Ya, kita disinjaikan minimal 18 kalau bisa lulus. Di kurikulum 2020 harus juga ditahu artinya dan maknanya doanya. Ya, bukan sekedar saja doa sebelum makan. Ya, Allahumma barik lana. Harus anak itu juga menjelaskan atau menyebutkan artinya. Ya. Karena banyak di antara anak kita hafal semua itu, tetapi dia tidak tahu apa yang dibaca. Ya, apa yang dihafal. Ya. Kemudian doa-doa itu harus bersumber dari hadis-hadis Nabi. Ya. Selanjutnya dinul Islam. Ya. Dinul Islam di kurikulum 2010 materinya digabung antara tauhid dan fikih.
Jadi ada buku dulu, ada buku di Nol Islam itu yang merah-merah itu kan sudah bergabung di situ tauhid dan fikih, rukun Islam, rukun iman, kemudian apa namanya bacaan sholat, bacaan puasa, zakat, di situ ada semua. Kemudian di jenjang TKA di 2010 itu namanya akidah Islamiyah. Ya, akidah Islamiyah dari penjabaran rukun iman itu. Perbedaannya di 2020 materi di non Islam dibagi dua. Ada khusus tauhid, ada khusus fikih. Ya. Jadi supervisor ini harus betul-betul kuasai. Kalau unit-unit ini bertanya yang mana itu materi tauhidnya, yang mana fikihnya, ya minimal kita punya referensi buku. Ya, buku fikih dan buku tauhid. Ya. Sementara di TKA materi tauhid dan fikih itu hanya menjadi kelanjutan dari materi fikih dan tauhid di TKA dan TPA. Ya. Artinya lebih meluas, sudah ada penjelasan secara berkelanjutan. Jadi materinya agak sudah tinggi. Ya, seperti umpamanya di fikih tentang bersuci. Ya, paling kita kan menjelaskan tentang cara berwudu. Ya, gunanya berwudu untuk mensucikan dari hadas kecil, ya. Kalau di kelanjutannya sudah masuk kepada ranah yang namanya seperti haid. Ya. Karena dia berhadas. Ya. Atau dia dalam keadaan sudah nifas dan sebagainya. Itu sudah menjadi kelanjutan. Kemudian selanjutnya ayat pilihan. Ya. Di kurikulum 2010 materi ayat pilihan hanya diberikan di TPA level B, belum ada di TKA. Ya. Dia hanya kita mulai di TPA itu tipe level B dan level C. Ya. Di level B kan TPA itu kan Al-Baqarah, yaitu ayat kursi 255, kemudian 284 sampai 286, Ali Imran 133 136, Al-Mu'minun 1 sampai 13, Luqman 12 sampai 15. Kemudian di TPA-C ada tambahan lagi An-Nahl dan Al-Fat. Apa perbedaannya di kurikulum 2020? Kurikulum 2020 di samping dihafal ini ayat-ayat pilihan, juga dia tahu artinya itu dan maknanya yang dihafal. Iya. Jadi penguji ini ya. Jadi satu santri kalau dia hafal 9 itu surah itu, ya dulunya pokoknya bisa selesai dalam waktu 10 menit, dipersiapkan 20 menit. Karena artinya juga harus dihafalkan. Ya, minimal kita tanya maknanya. Ya. Nah, ini banyak dulu, Pak. Saya mau di situ medisi. Ayat pilihan nanti selesai, makuran hafal. Tapi kalau anak-anak hafal semua dengan artinya, di situ lagi lama. Apalagi surah pendek. Tapi kita mulai dulu di Sinjai nanti. Tidak usah dulu menjadi ini di Munakasyah tahun ini. Tidak menjadi kewajiban, tapi uji coba saja. Ya, kalau mau ambil maksimal 5 atau 3 lah, minimal dia qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas, dia tahu artinya. Ya. 3 qul itu dia tahu artinya toh. Kalau di ayat pilihan minimal ayat kursi lah. Ya. Bacaan salat usahakan Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihahnya minimal itu dia surah Al-Fatihah dengan dengan tasyahud, kalau bisa tasyahudnya. Ya. Ya, supaya tidak langsung anak-anak ini kaget dengan pembinaannya juga kaget. Ya. Jadi betul-betul ada pembeda antara 2010 dengan 2020. Ya. Jadi para penguji yang baru dites ini baru-baru harus siapkan diri. Jadi yang sudah ditetapkan memang dulu bahwa yang menguji di surah pendek, yang menguji di 2 harian, yang menguji di ayat pilihan, karena yang tidak ada itu yang lolos di qiraah.
belum ada pengujian lolos di kira. Ya. Ya, dia kata Pak Haris ikut ujian, Pak Haris bisa lolos di kira. Kalau yang ikut dulu ini yang baru-baru tidak ada yang bisa lolos kira. Ya. 2 harian juga begitu. Minimal kita tiga doa yang kan banyak yang pendek. Ya, ada keluar rumah kah, doa masuk masjid kah. Jadi nanti di sosialisasi nanti soal-soal munakasyah itu kita tetapkan memang di situ supaya cepat guru-guru para pembina itu cepat dia sampaikan kepada santrinya. Dan jangan dikatakan bahwa ini wajib tahun ini, tidak, hanya sebagai uji coba. Uji coba, jadi termasuk di wilayah itu bulan Mei nanti uji coba untuk kurikulum 2020. Dan waktunya memang si Lakwil gitu, kita ditantang oleh teman di Ruil dan dari pusat juga ditantang. Siapa di antara DPD yang pertama kira-kira yang bisa menerapkan ini? Ya. Kalau Sinjai bisa, maka nanti di wisuda santri profesi nanti diperlihatkan. Ya. Saya kira kalau anak kita bisa hafal ini, enak orang tuanya. Anda susah untuk jadi imam. Ya, karena dia sudah hafal semua pasti khusyuk salatnya. Ya. Tapi itu tadi pesan saya, kita dulu sebagai pengurus, kita pembina, kita sebagai supervisor, kita dulu yang lebih dulu harus betul-betul genjot diri kita. Bukan sekedar waktu dulu kunapa guru. Memang siapkan waktu dulu. Harus disiapkan waktu, harus ada kemauan kita memang sudah siapkan waktu berapa menit kah, berapa jam kah dalam satu hari itu saya mau tuntaskan satu doa umpamanya atau satu surah pendek atau surah pilihan. Karena kalau nanti menjelang wisuda santri baru kita mau genjot juga, ya enggak tahu yang mana nanti stres penguji atau ya pembina atau santrinya. Kemudian santrinya kemungkinan ya senyum-senyum saja. Ya. Tetapi ya itu tadi, tetap kita merujuk pada bagaimana memperbaiki bacaan. Saya kira salah satu kelemahan kita di Sinjai di pembinaan itu para pembina ini tidak ada kurang motivasi untuk memperbaharui kemampuan bacaannya. Saya kira bisa kita awali di sini di pengurus paripurna LPPTK, agendakanlah minimal 1 kali 1 bulan untuk khusus tahsin. Ya, Bayar panas siap. Ya, panas insya Allah akan bimbing tahsinnya minimal 1 kali 1 bulan. Ya, nanti kerjasama juga di masjid dengan IPIM ya, supaya bisa ramai-ramai orang tahsin. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak diperbaharui bacaan tak ketinggalan. Ya. Di IPIP saja imam-imam kita luar biasa. Lalu di genjot untuk bisa selalu memperkurangkan tahsin. Ya. Kita harus perbaiki tahsin kita supaya anak-anak kita juga bagus. Dan berapa sekarang? Ya, hanya 3 menit, jam 12. Dan yang terakhir perlu saya sampaikan, secepatnya kita juga sosialisasi ke bawah, ke unit-unit, apakah bentuk pelatihan di kecamatan atau pelatihan kepala unit kita pusatkan ke kabupaten. Ya. Kita level A dulu, kita selesaikan semua dulu level A. Karena masih banyak guru TK-TPA yang biar level A-nya belum pernah. Ya, terlalu berani mengajarkan Iqra. Ya. Saya 2 bulan lalu pada nasnya kita di Bone. Di Bone saya melatih sampai Panasum dan Postas Agus. Itu peserta 130 sampai 40. Itu saya tanya, tidak ada yang pernah itu level A. Saya berani sekali mengajarkan TK-TPA. Berani mengajarkan ini karena saya bilang dari mana belajar Iqra.
Ya langsung saja katanya diajarkan. Ya, orang yang tidak pernah mengikuti level A itu tidak pantas untuk mengajarkan Iqra. Ya, luar biasa, saya sampai panas ketawa-ketawa, disuruh ngaji satu-satu. Biar perbedaan hurufnya saja dia tidak tahu. Ya, apalagi yang doa-doa harian, surah-surah pendek. Ya, karena faktor ini hanya faktor berani saja. Kita tidak ingin di TKTPA, PPTK, BKPRM ini jangan pakai yang penting ada. Ya, jangan yang penting ada. Usahakan ada. Artinya usahakan ada. Artinya orang yang kita pasang itu betul-betul memang mampu untuk menghasilkan santri yang bisa dilepas. Ya. Saya kira kalau anak-anak kita selesai nanti ya, apalagi kita ini setelah 2 tahun, kasihan anak-anak kita yang sekolah sekarang. Saya rasakan di SMK, yang kelas 1 di SMK sekarang dan cukup 50% yang bisa mengaji. Ya, dan cukup 50%. Bagaimana sekolah yang lain yang lebih banyak siswanya seperti Bu Rosi itu banyak siswanya, lebih sering. Dulu di mana belajar? Tapi saya sering tanya, nggak pernah mengaji, katanya pernah mengaji tapi tidak selesai. Ya, kalau yang bentar mengaji saya tanya, tahu saya, kayaknya pernah kuliah Pak. Ya, kalau dia bilang pernah kuliah, saya bilang ada sertifikat di Sudan, pernah kapal di Sudan situ di gedung depan, berarti ada tanda tanganku di situ. Ya, itu saya suruh baca. Alhamdulillah bisa baca. Kalau yang tidak ada begitunya, tidak ada yang tahu. Ya, saya tidak tahu kalau di madrasah apakah sudah bagus semua bacanya atau bagaimana. Ya, insyaallah ini perlu kita, karena kalau pemerintah amanahkan kepada kita, ya insyaallah kita akan siap dengan itu, berkolaborasi dengan sekolah-sekolah. Saya kira sudah jam 12. Saya juga sudah sampai pada Masjid Agung ini. Terakhir sekali saya sampaikan kepada para pengurus ini, untuk agenda setelah fasi kan kita siapkan untuk munakasyah ya, atau munakasyah dulu atau apa namanya, fasi ya. Saya begini kan, siapkan munakish bulan 3. Ada agenda juga di kabupaten, yaitu musabakah. Musabakah tingkat kabupaten itu minggu kedua di bulan Maret. Ya, kalau bukan Borong ya, Teluk Limpoy kayaknya Borong yang siap untuk jadi tuan rumah. Saya khawatirkan kalau bertepatan itu ya kita usahakan untuk bergeser. Ya, tapi ya sesuaikan juga keadaan, karena kalau Borong dengan ini apa namanya selatan Teluk Limpoy biasanya kan ada agenda lain harus bersamaan. Ya, dia juga ada keadaan di sana. Biasanya pembina senang di sana kalau musim buah. Ya, di Teluk Limpoy itu senang sekali pembinanya kalau musim buah, apalagi yang membina. Ya, ya, yang didatangi senang sekali kalau musim buah, yang datang juga lebih senang lagi kalau melihat merah-merah itu di, ya. Jadi kita harus tahu, tanya memang di sana bulan berapa supaya jangan kita salah langkah. Ya. Kenapa? Karena mudah-mudahan biasa terulang lagi, ada diri lagi hadir di, ya, hadirkan lagi di Teluk Limpoy untuk ini. Ya, munakasyah dia. Munakasyah Ya. mengikuti musim ini. Iya, musim. Ya. Artinya kalau Sinjai Barat, jangan musim hujan Pak Jabir. Musim dunia. Ya, karena kalau pas musim hujannya orang ke sana biasanya. Iya. Ya, teman-teman kasihan kalau pulang itu. Ya, titoni kaju na bosi-bosi toni. Ya, kalau kita yang ini apa namanya masih muda, kalau yang tua-tua ya, karena saya sudah tua, kami tidak bisa kena hujan. Ya. Saya kira harus nanti penyusunan programnya harus bagus-bagus.
supaya tidak menyusahkan teman. Dan begitu juga tim munakis, jangan dipaksa diri kita Bu ya. Saya kira harus juga paham karena masing-masing punya keluarga. Ya, aja tafasir eta ke minggu-minggu elolah. Biasa juga itu bahwana minggu pada maka kesipa pesedin. Ya. 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 Apalagi kalau listrik pura dipasang gitu. Ya. Ya. Kayak saya itu minggu pakai kesip pesedinku di bola. Ya. Makanya saya ini tadi sebetulnya ya tidak ada beredar dari pagi, sudah salat subuh, sudah tadarus berangkat ke lelong, setelah ke lelong harus masak air, setelah masak air sarapan, setelah sarapan mencuci. Karena saya temani itu ya, saya kasihan kalau sebentar malam Senin kasih sakit ya. Ya. Jadi itulah hikmahnya silaturahmi. Ya, ini kan 17 tahun ke atas, kalau Ibu Ati, Ibu Mawada kan masih 16 tahun ke bawah. Ya. Makanya saya tadi perhatikan bajunya. Kenapa Ibu Mawada, Ibu Ati ini di kiri anunya? Ya. Kalau Ibu Hafsa di kanan, oh saya tahu kalau Ibu Hafsa kan ada pasangannya, kalau ini tidak ada pasangan nggak di kiri. Simbol juga itu ya, jadi ini yang di tengah ini susah orang menebak ini mau makanya harus diperbaiki anunya sebetulnya. Satu ilmu yang perlu diperbaiki begini. Kenapa itu ada orang yang pakai anting-anting orang Amerika ya? Kalau anting-antingnya di kanan itu tandanya dia anak yang dibuang oleh orang tuanya, tidak punya bapak. Ya, disimpan di panti asuhan itu, dikasih anting-anting di kanan, padahal dia laki-laki. Berarti tidak tahu bapaknya, ibunya simpan di panti asuhan. Kalau hanya satu anting-anting di kiri, itu tidak tahu ibunya, karena dia simpan di tempat sampah. Ya lucu orang Indonesia tuh tiru juga pakai itu anting-anting, padahal masih hidup bapaknya dengan ibunya. Ya, orang Amerika itu terkenal banyak jadi artis itu tidak ada pakai anting-anting. Kalau bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada, kanan kiri laki-laki. Ya, ini yang tidak dipaham orang Indonesia. Sama juga pakai Levi's. Kita Levi's di sini pakai bergaya, padahal Levi's diproduksi untuk para pengembala domba dan sapi di Australia. Allah. Ya. Ya. Jadi itu guru mengaji harus banyak ilmu lah. Ya, tambah ilmu supaya anak-anak juga nanti ya. Saya ingin nanti guru mengaji di Senja itu seperti guru sertifikasi di sekolah. Banyak kreasi kita. Ya, inovasi karena seperti tadi keinginan Pak Ketum itu supaya nanti TKTPA itu bukan lagi hanya non formal tapi semi formal. Kayak di Makassar. Makassar itu sudah seperti sekolah. Olehnya itu saya rencanakan di Masjid Agung insyaallah mau bangun tempat khusus di KTPA yang bisa menjadi percontohan. Ya, saya sudah rapat minggu lalu, saya sudah siapkan. Kalau sudah selesai dibangun itu, masjid ini mau direhab total. Insyaallah nanti menjadi tempat pelatihan. Saya jadikan RTQ. Jadi RTQ Nujum Mulitiati nanti rumah tilawatil Quran, pembinaan dari TKA, TPA, kemudian tilawatil Quran. Ya, saya bersama Ustaz Nasrul nanti insyaallah akan mengajak kepada teman-teman untuk minimal sekali sebulan atau 2 kali sebulan berkumpul di situ fasilitas kita. Itulah saya katakan tadi kita harus banyak tahsin. Ya, insyaallah. Saya kira itu harapan kita semua. Semoga rencana kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan air sudah naik juga. Ya. Kita tidak rasa Bu, air sudah naik. Ya. Ya. Dan kayaknya di antara kita sudah rapat juga. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.